salawat kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Nggih, eh, lanjut saja segera nggih, karena kita nanti ada bersebelas orang. Monggo Mbak Surya, saya persilahkan untuk share screen. Kemudian saya berikan waktu 10 menit, nggih, mulai Oke. dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Ibu Fatma Widyastuti SPD MED, Bapak Penguji, Bapak Muhammad Haris SHMH, serta Ibu Fauziah Dimasari. Yang terhormat, di sini saya akan memulai presentasi tentang rancangan aktualisasi saya di UIN Raden Mas Said Surakarta, Jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama yang ditempatkan di bagian administrasi kemahasiswaan. Oke, di sini saya mengambil judul optimalisasi sistem penjaringan beasiswa dengan form terintegrasi berbasis Google Site. Di sini materi presensi sudah saya rangkum menjadi 6, yaitu penjabaran isu utama latar belakang, kemudian kegiatan tahapan, kemudian yang ketiga, uraian output kegiatan. Yang keempat, nilai dasar yang dipergunakan. Yang kelima, kontribusi hasil kegiatan. Yang keenam adalah hambatan yang mungkin akan muncul dalam proses aktualisasi. Kemudian masuk ke yang pertama, itu adalah uraian isu utama. Eh, sudah saya dalam prosesnya peserta sudah mengambil 5 isu yang kemudian dianalisis menggunakan APKL, dirangkum lagi menjadi 3 isu utama, yang kemudian diseleksi lagi menggunakan metode USG, Urgent, eh, Seriously, dan Growth. Kemudian kami menemukan isu utama, yaitu belum optimalnya sistem penjaringan beasiswa tanpa adanya form terintegrasi. Kemudian, kenapa isu ini belum optimal? Yaitu disebabkan oleh adanya 4 faktor, yaitu ada yang terdiri dari beban kerja pengelola tidak merata, kemudian ketergantungan pada personel tertentu, kemudian yang kedua adalah metode, alur pendaftaran beasiswa yang masih beragam, kemudian kriteria seleksi tiap program berbeda. Kemudian material, data penerima tersebar di banyak unit, juga banyak format, jadinya menyulitkan untuk pendataan. Kemudian ada mesin, belum adanya sistem form digital terpadu, kemudian belum ada sistem khusus yang dikembangkan untuk proses seleksi beasiswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang tahapan. Dari eh, rumusan masalah itu kami membuat ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, mempelajari sistem beasiswa yang sudah berjalan. Kedua, mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai acuan nanti saat integrasi. Yang ketiga, menyusun sistem menggunakan Google Sheet. Yang keempat, melakukan uji coba sistem. Yang kelima, menyajikan hasil isian eh, dengan yang lebih komunikatif untuk lebih penggunaan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah uraian output kegiatan. Jadi dari kegiatan 5 itu diharapkan nanti mendapatkan output berupa dokumen ringkasan sistem lama yang kemudian akan dikembangkan menjadi data pendaftar beasiswa serta penerima beasiswa, yang selanjutnya sistem aplikasi beasiswa, yang selanjutnya laporan uji coba sistem, kemudian dokumentasi penggunaan sistem. Yang selanjutnya adalah nilai dasar yang dipergunakan dalam proses penyusunan optimalisasi ini adalah yang satu adalah poin berakhlak, berorientasi pelayanan, bertujuan memudahkan pendaftar dan petugas dengan sistem yang praktis dan lebih jelas. Yang kedua, akuntabel, memastikan data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten, menyusul hasil dengan teknik yang lebih interaktif, filter, warna, dan rekap otomatis. Yang selanjutnya adalah harmonis untuk mewujudkan melalui sikap saling menghargai
Hasil kerja tim sebelumnya membuka ruang komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian loyal, melakukan pendataan yang mendukung sistem yang lebih jujur dan dapat dipercaya. Adaptif, menerapkan teknologi untuk perbaikan proses. Kolaboratif, melibatkan petugas lain dalam proses uji coba. Selain nilai berakhlak, juga kami menerapkan nilai manajemen ASN dan smart ASN, seperti menganalisis secara objektif, membuat fungsi integrasi, kemudian mencegah pengaruh eksternal dalam proses seleksi. Kemudian nilai smart ASN mampu menyajikan data dengan terus berkelanjutan, digital culture membiasakan penggunaan data real time untuk mengambil keputusan cepat, kemudian digital etnik mempermudah deteksi pengajuan ganda, digital safety meninjau kembali keamanan sistem validasi. Kemudian yang keempat, kontribusi hasil kegiatan. Diharapkan kontribusi kegiatan ini dapat mendukung visi misi dari unit kerja, yaitu menjadi perguruan tinggi Islam unggul, inovatif, maju, dan berkeadaban. Kemudian misi mewujudkan tata universitas yang profesional, akuntabel, dan berstandar internasional. Kemudian ini kami uraikan mungkin kendala dan antisipasi yang mungkin muncul seperti dokumen sistem sebelumnya tidak terdokumentasi dengan baik. Antisipasinya adalah menghubungi langsung pengelola beasiswa yang terdahulu, kemudian format data yang berbeda-beda antar program beasiswa. Ini kami melakukan antisipasi akan menyusul format standar di spreadsheet untuk menyeragamkan format pendataan. Kemudian terbatasnya fitur buku sheet, kami akan insya Allah mempelajari referensi lebih lanjut Google Form, Google App Script untuk penambi dan juga meminta pendampingan teknis bila mengalami kesulitan. Yang selanjutnya, responden kurang paham alur penggunaan, nanti kami juga akan memberikan panduan untuk pengelola selanjutnya. Kemudian format data tidak langsung siap pakai atau perlu dibersihkan ulang. Itu mengatur Google Sheet dengan fungsi otomatis, misal filter atau penyajian yang lebih menarik. Oke. Alhamdulillah, terima kasih ngoten mawon pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Surya ya, untuk Ye. paparannya. Ya. Lanjut, monggo dari Ibu Fauzia sebagai mentor ya, memberikan penguatan ya, terhadap rancangan aktualisasi dari Mbak Surya. Nggih. Monggo silahkan diberikan waktu 5 menit ya Ibu. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Nggih. wabarakatuh. Yang terhormat Coach Bu Dr. Fatma Widyastuti SPD MED, yang terhormat Bapak Penguji Bapak Muhammad Haris SHMH, yang saya banggakan Mbak Suriah Gandasari. Matur nuwun atas waktunya. Saya berterima kasih juga kepada Mbak Suriah Gandasari karena telah eh, menyampaikan presentasi aktualisasinya, eh, proyek aktualisasinya yang berjudul Optimalisasi Sistem Penjaringan Beasiswa melalui Form Terintegrasi Berbasis Google Site. Nggih, menurut saya, proyek aktualisasi itu memang sangat kami butuhkan. Nggih, karena untuk khususnya untuk peningkatan kualitas layanan beasiswa dan pengelolaan data secara digital. Nggih. Terus rangkaian kegiatan yang dirancang seperti yang disebutkan tadi juga sudah menunjukkan upaya konkret untuk membangun sistem yang lebih efektif dan efisien. Saya juga mengapresiasi inisiatif Mbak Suriyah Gandasari
dalam menggali informasi tadi juga sudah disebutkan dari sistem yang telah berjalan melibatkan pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan atau mencerminkan bahwa eh, sudah menunjukkan nilai ASN yang berakhlak. Jadi tidak egois terus harapan, jadi masih bekerja sama dengan para pengelola yang dulu, ya. Itu menurut kami. Memang benar itu karena Pak Bapak mesti sebagai penguji juga sebagai kabak di UIN juga barangkali juga mengalami, ya, Bapak. Untuk pengajuan pengajuan beasiswa itu yang dengan berbagai macam beasiswa itu juga kadang-kadang karena kemarin juga untuk pengelola juga terbatas, jadi memang baru satu itu pengelolanya, baru satu untuk yang mengelola. Jadi mungkin dengan proyek aktualisasi Mbak Gandasuri ini nanti bisa mempermudah untuk bisa eh, menyingkat waktu, mempermudah pendataan dan lain sebagainya untuk terkait dengan eh, beasiswa menikah. Ya itu saya kira hanya itu, dan satu lagi sebagai penguatan saya menyarankan kepada Mbak Suriah Gandasuri Yes. bahwa proyek ini saya harap tidak berhenti sampai di sini, Mbak. Tidak Yeah. berhenti sampai di sini, jangan hanya sebagai Tugas. akhir, Oke. sebagai pemenuhan tugas akhir dari Latsar, tapi saya berharap juga sebagai awal, malah sebagai awal nanti untuk eh, action-action yang bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi institusi. Ngaten Yeah. Bapak Bu Coach dan Pak eh, penguji, saya kira Yeah. cukup sekian. Alhamdulillah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Matur Ibu. Terima kasih Bu Fauzia untuk penguatannya sehingga Oke, makin mantap nggih. Nanti pada saat kegiatan pelaksanaan aktualisasi nggih, pada kegiatan habituasi itu sudah mantap oke, alhamdulillah. pelaksanaannya nggih. Insya Allah. Terima kasih Ibu Fauzia nggih. Oke, Monggo sekarang diberikan kesempatan kepada Pak Haris nggih untuk penguji. Mulai dari sekarang diberikan waktu 10 menit. Monggo Ya, silahkan. terima kasih Ibu Fatma selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya Waalaikumsalam. hormati, warahmatullahi wabarakatuh. yang saya banggakan, Ibu Suriah Yeah. Gandasari, Eskom, ya, selaku peserta Latsar yang tadi sudah menyampaikan paparannya. Yang saya hormati Ibu Mentor, Bu Fauziah, dan Coach, oke. Bapak Ibu semuanya, karena waktunya sedikit, hanya dikasih 10 menit. Yeah. Eh, Karena Singkat 11 padat. orang Pak, nanti Pak. ya, terima kasih. Kami telah menyimak dan mendengarkan dari paparan yang disampaikan Ibu Suriah. Saya sebelum ke pertanyaan yang Yeah. tadi nanti saya sampaikan, Ibu Surya sebelumnya sudah di Surakarta di UIN Mas Raden Said atau mungkin dari luar atau memang Dari pegawai di situ? dari luar Bapak, baru pas penerimaan CPNS kemarin mungkin 2 bulanan. Oh Yeah. ya, Yeah. berarti baru 2 bulan, berarti ini baru anu ya, itu artinya baru eh, semacam Mempelajari. kayak pengenalan ya, Yeah. pengenalan Mempelajari atau sistem mempelajari berjalan. Yeah. sistem berjalan. Terima kasih, tapi sudah luar biasa. Ini tidak lepas dari bimbingan Ibu Fauziah ini selaku Yeah, mentor, mantap betul, Bapak. betul. Ini selaku mentor. Alhamdulillahnya Jadi diterima ini baik mentornya sekali luar sama Ibu. biasa karena saya Masya pernah Allah. saya pernah di Kabak Akademik Universitas itu selama 5 tahun, 4 tahun. Eh, saya Ya, juga baru loh, oh, Pak penguji. terima Baru kasih. Dulunya saya di 20 tahun fakultas. Ibu. Iya. Eh, Iya. terima kasih. Tadi sudah dipaparkan ide-idenya, gagasannya, secara integrasinya, semuanya sudah dipaparkan dan luar biasa dan sangat-sangat setuju sekali. Tetapi secara singkat kami akan bertanya pada Yeah. Ibu Suriah ya. Yeah.
mohon nanti untuk yang ini, karena Bu Suriah ini adalah orang baru menyesuaikan pengenalan, paling tidak saya hanya menginginkan ada penguatan ketika nanti ditunjukkan ketika evaluasi terakhir, nanti ada penguatan pernyataan minta restu pada Pak Rektor. Oh, Pada Pak Rektor ada pernyataan mendukung dari kegiatan ini, karena itu sangat bagus dan luar biasa. Kami merasakan betul betapa di dalamnya ketika menangani beasiswa yang bermacam-macam. Yang kedua, ini kalau tadi sudah disampaikan, ini nanti saya harapkan ada penguatan juga yang nanti terimplementasi tidak hanya Google Form tapi juga aplikasinya melalui PT IPD ya. Karena ini kan mungkin biasanya kan tidak, karena tidak iya. hanya satu fakultas ya, mungkin beberapa fakultas, beberapa prodi itu. Jadi mohon untuk komunikasi dan bisa diintegrasikan secara aplikasi oleh PT IPD. Mohon itu. Jadi ini hanya saya masukan-masukan saja ya, masukan-masukan saja. Terus yang ketiga, keterkaitan dengan aplikasi ini, apakah bisa nanti coba dijelaskan sedikit saja keterkaitan ketika ada beberapa program beasiswa, tetapi mahasiswa itu eh, tidak tidak hanya misalnya minta rekomendasi dari WD3 untuk tidak menerima beasiswa. Nah, itu di aplikasi itu sudah ada belum? Nanti secara otomatis nama-nama yang sudah dapat beasiswa otomatis terdelete. Mohon penjelasannya. Mungkin itu. Itu Terima kasih. istilahnya, kalau izin menjawab ya Bapak. Nggih. Itu yang menjadi PR Pak, memang seperti itu. Soalnya sebenarnya pihak kampus, khususnya UIN Raden Masai sendiri juga sudah memiliki regulasi itu Bapak, bahwa dengan menerapkan kebijakan harus pakai surat sedang tidak menerima beasiswa untuk pengajuan Namun yang di lapangan itu karena banyak jenis beasiswa tadi Bapak terus pembukaannya tidak serentak, terus pengumumannya tidak serentak, mengakibatkan mahasiswa istilahnya tebar jaring Bapak. Tebar nanti yang dapat yang mana, nah gitu. Nah, itu yang membuat tim kesusahan Pak. Jadi umpama beasiswa A udah ada pengumuman. Nah, itu tidak terkonek dengan data untuk selanjutnya. Jadi panitia itu harus mengecek satu-satu. Oh, kemarin yang nerima ini. Terus nanti, oh ini nggak boleh nerima lagi, harus delete manual. Nah, itu yang membuat kurang efisien. Nah, yang saya usulkan ini, Bapak udah bagus, apa namanya? Memang nanti ke depannya mungkin harus berkonsultasi dengan TIPD karena memang butuh aplikasi istilahnya yang mumpuni. Nah, karena saya ini istilahnya terbatas latsar dan hanya 1 bulan, saya mengusulkan yang cepat dulu gitu. Nek TIPD kan istilahnya butuh server, ngerti nggak Pak? Butuh dan banyak perintilan. Kalau ini idenya ini memakai yang sederhana dulu di Google Site. Jadi itu mengintegrasikan form-form pendaftar beasiswa ada di Rekap Master sendiri, kemudian penerima beasiswa. Nah, itu antar form itu diharapkan bisa saling check and recheck. Dan insya Allah nanti juga seperti itu Bapak. Jadi umpama beasiswa A sudah mengeluarkan penerima beasiswa, pengumuman yang lolos penerima beasiswa akan menjadi filter di seleksi selanjutnya. Jadi mungkin nanti atau otomatis terhapus atau ditandain merah gitu di nama-nama pesertanya yang oh ini udah dapat, ini berarti di apa namanya, prioritaskan yang selanjutnya, nggak ini lagi, seperti itu Bapak. Itu harapan saya untuk proyek ini Bapak. Sederhana, tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan media, jadi saya mencari jalan yang cepat dulu lah gitu, kata. Hmm. Seperti itu Bapak. Terima kasih, cukup jelas Bu Oke. Sari, karena ke depan jenengan di situ dan memang ada harapan-harapan dan Oke. jenengan saya kira secara baru 2 bulan sudah memahami karakteristik di UIN Raden Mas Said itu, jadi luar biasa. Terima kasih, cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Terima Bapak. kasih Pak Haris.
Sami-sami. waktu yang diberikan. Mohon maaf ini karena 11 orang nanti ya, jadi 10 menitan, Ya. tapi ini sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada Mbak Surya itu nanti bisa mewakili nggih, seperti Nggih. apa nanti rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada kegiatan habituasi, ya mungkin nanti bisa apa namanya dipertimbangkan juga ya, masukan-masukan dari penguji. Nanti monggo silahkan untuk RA-nya silahkan nanti diberikan, misalnya tadi saran dari Pak Haris itu bisa ditambahkan di penutup. Jadi itu namanya tindak lanjut, ya, rencana tindak lanjut. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di kegiatan penutup itu bisa ada saran, ada simpulan, ada saran, dan juga ada tindak lanjut. Nah, itu jadi nanti saling berkaitan. Gitu nggih, Mbak Surya. Terima kasih untuk Mbak Surya nggih waktunya. Monggo silahkan dilanjutkan untuk Mas Reno nggih. Cukup Terima sekian kasih Bu izin. Fauzia. Sami-sami, Nggih. Matur nuwun Ibu. Terima kasih. Selamat, Nuwun selamat. Nggih, nggih, Bapak. nggih. Nggih, Matur Nggih. nuwun. Haris. Assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Niki izin live room nggih Ibu. Nggih. Izin Nggih. live Bapak Ibu. Nggih, wassalamualaikum. Matur Fauzia. nuwun Ibu Fauzi. Nggih.